Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Muhammad Fakih Rizky Ramadan. NIM 2402010200747. Program studi PJJ S1 Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video presentasi ujian tengah semester mata kuliah Cyber Security Management. Saya akan menjelaskan tentang keamanan cyber pada UMKM dan startup di Indonesia. Langsung saja ke materinya. Keamanan cyber dan UMKM dan startup di Indonesia. Berikut saya berikan contohnya yang terjadi pada kasus Tokopedia. Untuk studi kasus ini, kebocoran data startup commerce pada Tokopedia itu terjadi pada tahun 2020, yang dimana serangan ini mengakibatkan adanya kebocoran data yang mencakup dari nama user, email, nomor HP, username, dan lokasi. Ini mengakibatkan adanya penurunan atas kepercayaan pengguna untuk aplikasi Tokopedia ini. Penyebabnya itu kurangnya proteksi terhadap database untuk menggunakan dua langkah autentifikasi. Selanjutnya, analisis ancaman dan resiko cyber. Ancaman utama yaitu ransomware, lalu phishing, dan pencurian data mengancam bisnis. Kerentanan UMKM, autentifikasi yang lemah, tanpa backup data, lalu staf minim pelatihan keamanan cyber. Untuk dampak serangannya, mengganggu layanan, kehilangan data, dan rusaknya kepercayaan pelanggan. Strategi keamanan cyber yang realistis itu bisa kita berikan seperti contohnya satu, aktifkan dua langkah mode autentifikator. Gunakan autentifikasi dua faktor sebagai lapisan pengaman. Yang kedua, bisa melakukan backup data. Rutin melakukan backup data ke cloud atau penyimpanan eksternal. Yang ketiga, antivirus dan firewall. Pasang software terpercaya untuk mencegah ancaman malware. Yang keempat, pelatihan staff. Latih karyawan mengenali phishing dan rekayasa sosial secara berkala. Yang kelima, membuat SOP darurat. Buat prosedur respon cepat terhadap insiden keamanan. Selanjutnya, kita membahas tentang tantangan implementasi dan solusinya. Tantangan utama yaitu kesadaran keamanan rendah di kalangan manajemen UMKM ataupun startup. Solusi bertahapnya, edukasi dasar keamanan untuk staf dan manajemen, implementasi perlindungan dasar keamanan cyber, dan monitoring serta evaluasi sistem secara rutin. Penutup, satu, kerentanan tinggi. UMKM dan startup sangat rentan terhadap serangan cyber. Yang kedua, strategi sederhana. Langkah bertahap dapat mengurangi risiko yang signifikan. Ketiga, kebutuhan bisnis. Keamanan cyber adalah kebutuhan utama di era digital sekarang. Yang keempat, keberlangsungan bisnis. Menjaga stabilitas bisnis dari serangan digital. Sekian video pemaparan materi ujian tengah semester mata kuliah Cyber Security Management. Dari saya dapat menyampaikan bahwa saat ini tidak lagi terpaku terhadap kejahatan-kejahatan yang konvensional seperti pencurian ataupun kemalingan. Saat ini
Untuk kasus-kasus pencurian digital itu sudah sering dan marak terjadi, terutama bagi para pelaku usaha ataupun pribadi untuk dapat meningkatkan keamanan cyber data masing-masing. Dikarenakan saat ini pencurian data cyber itu sangat mudah sekali diretas bila kita tidak menjaga kerahasiaan data ataupun menyimpan data ataupun membackup data dengan cara menggunakan dua langkah autentifikasi atau dua langkah autentifikator. Sekian atas penjelasan presentasi saya pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.